Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dea Salsabila, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila. Saya dari kelas C, mata kuliah Hukum dan Kode Etik Media. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum yang tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Hukum di Indonesia ini sering dibilang bahwasanya hukum Indonesia itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Yang dimana dapat diartikan bahwasanya hukum di Indonesia ini tidak adil karena hukum di Indonesia hanya memihak kepada orang-orang kaya, para pejabat yang memang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk masyarakat menengah ke bawah di mana hukum itu sangat-sangat ditegaskan untuk mereka. Hukum di Indonesia ini sangat-sangat difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah saja, tetapi untuk, para pejabat tertinggi dan orang kaya lainnya, hukum ini tidak begitu berlaku. Sebagai contoh, sekitar 10 tahun yang lalu, pada tahun 2015 ada seorang nenek-nenek yang mencuri 7 batang kayu, dia dihukum selama 5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebanyak 500 juta, di mana itu hanya untuk 7 batang kayu. Tetapi di tahun 2024 kemarin, ada sebuah kasus, yang melibatkan seorang pejabat, dia melakukan, korupsi dan merugikan Indonesia ini sekitar sebanyak 300 triliun rupiah. Tetapi pejabat ini hanya dikenai penjara selama 6,5 tahun dan juga denda sebanyak 1 miliar. Padahal kerugian yang disebabkan oleh dia ini sangat-sangat besar, sebanyak 300 triliun rupiah diambil dari negara ini. Tetapi hukum yang dilakukan kepada dia hanya selama 6,5 tahun. Dibandingkan dengan nenek tadi yang hanya mencuri 7 batang kayu, ia dipenjara selama 5 tahun. Perbandingan ini tentunya cukup jomplang sekali. Dan ini terlihat bahwasanya hukum di Indonesia ternyata tidak adil dan benar bahwasanya hukum di Indonesia ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Itulah mengapa hukum di Indonesia menurut saya masih perlu untuk diperbaiki lagi karena, keadilan belum terjunjung tinggi sepenuhnya di negara ini. Mungkin sekian, analisis dari studi kasus yang saya angkat. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.